Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep pertidaksamaan eksponen. Nah, pada materi pertidaksamaan eksponen itu ada sifat yang harus kalian pahami, ya. Khususnya dua sifat. Yaitu yang pertama, jika A lebih dari 1 atau yang dipangkatkan itu lebih dari 1, maka ketika nanti ya misalkan 2 pangkat sama 2 pangkat, duanya dicoret, tandanya tetap, ya, tandanya tetap. Jadi kalau tadinya lebih dari ya tetap lebih dari, tadinya kurang dari sama dengan ya jadi kurang dari sama dengan, intinya tetap, ya tidak ada yang berubah. Kenapa seperti itu? Nah, penjelasannya kurang lebih seperti ini. Jika yang dipangkatkan itu lebih dari 1, anggap aja 2. Misalkan 2 pangkat 5 sama 2 pangkat 3. 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 3 8. Tentu kan tandanya harusnya lebih dari. Begitupun kalau nanti duanya dicoret. Ya, duanya dicoret, maka kan tetap 5 lebih dari 3. Nah, jadi untuk bilangan yang dipangkatkan lebih dari 1, ketika tanda dicoret tidak berubah. Ya, ketika angkanya dicoret tidak berubah. Namun untuk kalau yang dipangkatkan itu di antara 0 dan 1, ya, contohnya aja pecahan ya, biasanya misalkan pakai setengah. Setengah pangkat 2 dengan setengah pangkat 1, ya. Setengah pangkat 2 itu berarti seperempat. Setengah pangkat 1 setengah. Seperempat sama setengah. Kira-kira besar mana? Besar ya, setengah nilainya. Berarti kan tandanya di sini kurang dari. Ya. Kalau pakai tanda kurang dari sama dengan ya boleh ya, tidak ada masalah. Nah, kalau ini kita coret setengahnya, karena yang kiri setengah pangkat, yang kanan juga setengah pangkat. Kalau tidak diubah tandanya, berarti 2 kurang dari sama dengan 1. Apakah ini betul? Tentu tidak. Ya. Nah, makanya kalau yang bilangannya di antara 0 dan 1, maka tandanya yang betul harus dibalik. Ya, tadinya kurang dari, ya jadinya lebih dari. Logikanya adalah kalau bilangan yang lebih dari 1, semakin besar pangkatnya, maka nilainya juga semakin besar. 2 pangkat 6 tentu lebih dari 2 yang pangkat yang lebih kecil dari 6. Misalkan 3 atau 4 gitu ya. Selalu seperti itu. Nah, begitupun untuk yang 0 sama 1. Setengah, itu kalau dipangkatkan 2, seperempat. Karena setengah pangkat 2 itu maknanya setengah kali setengah. Ya. Jadi kalau pangkatnya semakin besar, itu artinya dikalikan dengan pecahan lagi. Maka tentu nilainya jadi semakin kecil karena dikalikannya pecahan. Jadi justru kalau bilangannya di antara 0 dan 1 atau lebih umumnya bilangan pecahan, ya, itu kalau dipangkatkan semakin besar pangkatnya justru nilainya semakin kecil. Makanya kalau misalkan setengahnya dicoret, maka tanda harus dibalik. Ya, itu prinsip utamanya. Oke, sekarang kita akan mencoba dari soal yang pertama dulu. Soal yang pertama ini. Nah, ini boleh kamu ubah jadi setengah pangkat, ini setengah pangkat boleh. Cuma ya kita akan lebih mudah kalau 4-nya kita ubah jadi 2 pangkat saja. Kenapa? Karena kalau yang dipangkatkan itu 2, yang dipangkatkan itu lebih dari 1, nanti kan kalau dicoret, tanda tidak dibalik. Nah, karena kalau resiko tanda dibalik, ya kita kadang lupa. Gitu ya. Oke, sehingga 4 kita ubah jadi 2 pangkat 2. Ini dipangkatkan 2x min 5. Yang sebelah kanan, 1/8. 8 itu kan 2 pangkat 3. Tapi karena 1/, berarti pangkatnya jadi negatif. X min 3. Kemudian pangkatnya ini dikalikan, ya, berarti 2 pangkat 4x min 10 lebih dari 2 pangkat min 3x plus, ya ini hati-hati, ini min 3 mengalihkan X, min 3 juga mengalihkan min 13, jadinya plus 39. Nah, ini inti yang saya jelaskan tadi.
Kalau kita sudah berhasil mengubah menjadi yang kiri 2 pangkat, yang kanan juga 2 pangkat, maka ketika nanti ini kita coret, tanda yang ini tidak berubah, tetap lebih dari sama dengan ya 4x min 10, yang kanan min 3x plus 39 ya. Kalau ini nanti kita pindahkan ke kiri, x-nya dikumpulkan dengan yang x, bilangan dengan bilangan. Berarti nanti 4x, 3x-nya pindahkan ke kiri jadi plus. 4x plus 3x berarti 7x. Tandanya tetap. Ya, min 10 pindah ke kanan jadi plus. 39 plus 10, 49. Berarti ini kalau kita sederhanakan, 7-nya pindahkan ke kanan jadi membagi. Berarti 49 bagi 7. Tentu hasilnya adalah 7. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi jawaban akhir untuk soal nomor 1 adalah X lebih dari 7. Untuk soal yang kedua, nah ini tentu kalau kalian perhatikan, kalau yang kiri 3 pangkat, yang kanan 9 pangkat, sama-sama bisa diubah jadi 3 pangkat semua. Ya. Jadi ini 3 pangkat X kuadrat plus 2X min 5 kurang dari ya 9 berarti 3 pangkat 2 dipangkatkan 2x plus 5. Ya, ini kalau kamu mau nyoret lebih awal juga nggak masalah ya, karena ini sudah 3 pangkat. Ini juga sudah 3 pangkat. Nah, 3-nya dicoret. Kemudian bisa kita lanjutkan, ini yang kiri tetap x kuadrat plus 2x min 5 kurang dari yang kanan adalah 2 dikalikan 2x plus 5, berarti 4x plus 10. Nah, setiap ada bentuk kuadrat selalu yang kanan 0. Ya, berarti kita pindahkan semuanya ke kiri. Jadinya x kuadrat plus 2x min 5. 4x-nya jadi negatif. 10-nya pun jadi negatif. Kurang dari 0. X kuadrat min 2x min 15 kurang dari 0. Nah, ini adalah materi pertidaksamaan kuadrat. Ya, yang nanti kalau masih ada yang bingung silahkan bisa melihat video yang sudah saya jelaskan di link deskripsi ya. Kalau sudah paham materi ini bisa langsung kita lihatkan, kita faktorkan. Berarti nanti kita peroleh x min 5 x plus 3. Masing-masing kita sama dengan kan 0, x sama dengan 5 atau x sama dengan min 3. Kalau ini kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis bilangan ya. Berarti kan yang kiri min 3 ya. Nah, karena di sini tidak ada sama dengannya, berarti bulatannya kosong. Min 3 yang di sini 5. Kemudian perubahan tandanya, karena yang x kuadrat itu positif, berarti selalu perubahan tanda dimulai dari yang positif, negatif, positif. Soal meminta kurang dari 0, berarti minta yang positif atau negatif? Meminta yang negatif. Oh, berarti yang di tengah ini yang negatif. Sehingga ya, yang memenuhi pertidaksamaan tersebut adalah yang terletak di antara min 3 sampai 5. Berarti kalau dituliskan x yang memenuhi adalah min 3 kurang dari x kurang dari 5. Nah, seperti itulah cara menjawab soal bentuk pertidaksamaan eksponen. Ya, ini 2 sampel saja sebagai gambaran. Nanti akan saya tambahkan variasi-variasi soal yang lain di video berikutnya ya, biar tidak terlalu panjang durasi videonya. Kurang lebih seperti itu, nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya. Sampai jumpa.